Lima pemain Shakhtar Donetsk absen melawan Inter Milan. Shakhtar dipastikan tanpa diperkuat 5 pemain regulernya ketika melakukan perjalanan ke Giuseppe Meazza untuk menghadapi Inter Milan di laga kelima Liga Champions. Nama-nama seperti Ismail, Alan Patrick, Georgi Sudakov, Junior Moraes, dan Lassina Traore tidak masuk dalam daftar skuad karena cedera. Sedangkan di pihak Inter yang dipastikan tidak akan bermain adalah Alexis Sanchez dan Stefan De Vrij. Walaupun begitu, pelatih Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, tidak akan menyerah begitu saja. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena berbagai alasan. Pertama-tama, kami menghadapi tim yang kuat dengan pemain-pemain yang hebat yang sudah bermain bersama selama bertahun-tahun, ujar De Zerbi dalam sebuah konferensi pers jelang pertandingan. Akan ada antusiasme di stadion seperti pada Minggu melawan Napoli, tapi kami ingin mendapatkan poin untuk menjaga peluang finish di posisi ketiga, ujar Roberto De Zerbi. Penampilan Shakhtar Donetsk di UCL musim ini tidak sebaik musim lalu. Dari 4 pertandingan, skuad asuhan De Zerbi baru sekali mencetak gol dan sudah kebobolan 9 kali. Agresivitas serangannya juga biasa saja. Mereka mendapatkan sekitar 3 shoot on target dalam tiap pertandingan. Inter musim ini di bawah Inzaghi punya catatan yang jauh lebih baik daripada Shakhtar Donetsk, mencetak 4 gol dalam 4 laga dan hampir ada 6 shot on goal dalam setiap pertandingan. Pada Kamis pagi besok, Inter akan melakoni laga penentuan untuk peluang lolos ke 16 besar UCL. Inter tahun ini di UCL lumayan baik dari segi posisi dari musim lalu. Inter bisa dipastikan lolos pada matchday 5 nanti jika Inter Milan menang melawan Shakhtar Donetsk, sementara Sheriff tidak menang melawan Real Madrid. Gestur yang dilakukan Lautaro patut dipuji. Ketika seorang penyerang yang sudah tidak mencetak gol lebih dari 6 laga pasti dikritik dan paling parah dihujat. Hal itu akan menyakiti hati seorang penyerang tersebut. Lautaro bisa saja membuat gestur menunjukkan telinganya untuk membalas kritikan padanya, tetapi dia lebih memilih untuk memperlihatkan gestur minta maaf dan meletakkan tangannya pada logo tanda Inter di hatinya. Salut kepada Lautaro Martinez. Meski menang melawan Napoli, strategi pergantian pemain Inzaghi dikritik. Bek legendaris Inter Milan BP Bergomi mengkritik strategi pergantian pemain Simone Inzaghi di babak kedua meski Nerazzurri meraih kemenangan 3-2 atas Napoli. Berdasarkan penilaian Bergomi, pergantian pemain tersebut justru membuat Inter kehilangan kendali dan nyaris kehilangan poin di menit-menit akhir. Pertandingan berlangsung 90 menit dan menurut saya Inter selalu menemukan diri mereka dalam masalah menjelang akhir laga. Itu terjadi lagi hari ini, ujar Bergomi kepada Sky Sport Italia. Perisic dan Darmian bermain sangat baik. Pergantian pemain tidak ditangani secara optimal kali ini saat kedudukan 3-1. Hal ini mungkin karena Inzaghi sudah mulai memikirkan pertandingan pada hari Rabu melawan Shakhtar Donetsk. Ada beberapa pemain yang tidak boleh diganti yaitu Barella dan Perisic. Namun Inter tetap memainkan pertandingan yang hebat. Nicolo Barella kelelahan dan Alessandro Bastoni mengalami memar di area bahu ketika melawan Napoli. Kondisi keduanya akan dievaluasi jelang pertandingan fase grup Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk. Kondisi dua bintang Inter yakni Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni akan dievaluasi menjelang pertandingan fase grup Liga Champions. Saat ini belum bisa dipastikan apakah keduanya bisa tersedia untuk laga nanti hingga dilakukannya pemeriksaan terakhir jelang pertandingan. Pemain lainnya yang mengalami cedera adalah Joaquin Correa yang terpaksa ditarik keluar lapangan pada babak kedua dalam pertandingan melawan Napoli. Namun cederanya tidak begitu serius sehingga masih berpeluang tampil melawan tim asuhan Roberto De Zerbi, Shakhtar Donetsk. Menurut Corriere dello Sport, Andre Onana yang menjadi target Inter dari musim lalu akan diumumkan kedatangannya ke Inter pada bulan Februari sebagai rekrutan free transfer dari Ajax Amsterdam. Tetapi Onana akan bergabung bersama Inter pada Juni 2022 nanti. Dia akan diplot sebagai kiper utama Inter karena kita sudah tahu Mbah Handanovic sudah berumur.
David Pratesi, gelandang muda Sassuolo yang bikin Inter jatuh hati. Inter Milan dilaporkan Calcio Mercato terpicut mendatangkan gelandang Sassuolo David Pratesi. Nerazzurri menilai Pratesi punya talenta yang sulit dilewatkan. Kemampuan sang gelandang pun mulai matang. David Pratesi sudah 13 kali tampil di Serie A musim ini dengan torehan 3 gol. Biasanya Pratesi menempati posisi gelandang tengah, dengan kelebihan bisa didorong sedikit ke depan. Apa yang ditampilkan David Pratesi membuat Inter Milan jatuh hati. Inter Milan mengutus pembantu bakatnya untuk melihat aksi David Pratesi secara langsung. Inter dilaporkan sudah melakukan percakapan dengan perwakilan sang pemain dan juga Sassuolo. Inter merasa Pratesi akan memberikan iklim persaingan yang baik untuk Nicolo Barella. Saat ini Inter memang sedang berupaya memperkuat lini tengahnya dengan menambah kedalaman skuad. Sassuolo dikabarkan terbuka dengan tawaran Inter Milan. Sassuolo juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pertukaran pemain. Kabarnya klub yang identik dengan warna hijau itu tertarik dengan 3 pemain Inter yakni Lorenzo Pirola, Martin Satriano, dan Cesar Casade.